dengan satu pujian. Semua baik dari semula.
Pengampunan itu banyak sekali turunannya. Malam ini saya mau bicara tentang bagaimana kita mengendalikan kemarahan. Next. Ya. Kita buka Mazmur 4 ayat 4. Mazmur 4 ayat 4 ya. Mazmur 4 ayat 4. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Itu bukan 5 berarti. yang 5 ya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di dalam tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ya. Lalu Efesus 4 ayat 26. Yang sudah dapat, monggo silakan dibaca. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, dari 2 ayat ini kita belajar bahwa ketika kita marah, kita sebaiknya diam. Dan kita marah juga ada batasnya. Tidak boleh berlarut-larut. Next, Mbak. Apa itu kemarahan? Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan untuk merasakan berbagai emosi. Jadi ini alami. Kemarahan itu merupakan emosi yang negatif. Kalau emosi positif itu sukacita, cinta, damai. Sedangkan kemarahan itu bagian dari emosi negatif. Emosi negatif itu selain marah ada sedih dan juga takut. Next. Kemarahan merupakan salah satu bentuk respons emosi negatif yang secara alami ada pada setiap manusia. Jadi semua kita itu punya rasa marah, punya kemarahan. Next. Nah, saya mau sampaikan pada Bapak Ibu saudaraku semua, apa yang terjadi jika pada tubuh seseorang, jika seseorang itu marah. Secara psikologis, kemarahan itu merupakan sinyal atau tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan atau diperbaiki. Ada sesuatu yang salah dalam arti seperti itu. Tetapi kemarahan itu jika tidak dikendalikan bisa berubah menjadi tindakan agresi atau destruktif. Destruktif itu tidak beraturan, kacau. Tapi secara fisiologi, secara jasmani, secara fisik, tubuh itu merespon kemarahan dengan deg-degan, detak jantung yang berdegup kencang, kemudian tekanan darah meningkat karena terjadinya pelepasan hormon seperti adrenalin dan kortisol. Bapak Ibu, saat ini saya itu mau menyampaikan karena kita ini, manusia ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, saya ingin mengintegrasikan atau mengkombinasikan apa yang saya ketahui tentang ilmu teologi, ilmu psikologi, dan juga ilmu anatomi tubuh. Nah, ini adalah 6 hormon penting dalam otak manusia yang berkaitan dengan emosi. Ada dopamin, oksitosin, dan adrenalin. Ada juga serotonin, endorfin, dan kortisol. Secara alamiah, saat kita marah, otak kita itu di bagian amigdala itu, bagian yang terkecil dari dalam otak itu, meresponnya dengan cepat. Saat itu, hormon kortisol dan adrenalin dilepaskan. Akibatnya tubuh itu menjadi tegang. Kalau kita marah itu ya, kan kita
gitu ya, geram gitu, kita tegang, detak jantung meningkat, dan kita sulit berpikir jernih. Ketika kita marah yang tidak dikendalikan akan menjadikan kita tawanan emosi yang mengakibatkan dilepaskannya hormon kortisol oleh otak, di mana hormon kortisol itu akan sangat berdampak buruk bagi tubuh, yaitu menurunkan sistem imun tubuh dan juga menyebabkan stres kronis dan sangat mengganggu hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita marah itu otomatis nggak nyaman kan. Kadang-kadang kita perengat-perengut, diajak omongan nggak nyaut ya kan, karena hati kita marah. Nah, ketika kita marah, tubuh kita itu seperti tadi yang melepaskan hormon adrenalin yang menyebabkan jantung berdebar dan kesulitan bernapas. Kita kalau marah itu kan suka sesak ya. Lalu juga hormon kortisol. Kalau adrenalin ini mainnya tuh ke jantung sehingga mengakibatkan deg-degan dan sesak. Kalau kortisol, ketika kita marah sekali, marah yang sangat ya, biasanya kita itu sampai, mungkin Bapak Ibu pernah merasakan yang sampai kayak disambar petir gitu, greget, maksung gitu. Nah, saat itu hormon kortisol itu dilepaskan dari otak, dan hormon itu sangat merusak tubuh kita karena dia sangat mengganggu autoimun tubuh, sehingga seseorang itu bisa mengidap penyakit autoimun ya karena keseringan kortisolnya ini dilepas dari otak, dan juga itu bisa meningkatkan gula darah dan tekanan darah. Ini nggak usah jauh-jauh, bicara saya sendiri. Ini saya sendiri mengalami, karena saya dari kecil seringkali mengalami kemarahan yang tidak tuntas, karena saya juga tidak tahu bagaimana menuntaskannya, sehingga itu menyebabkan saya menderita autoimun, gula darah, dan juga tensi tinggi. Karena dulu saya masih di seberang, lalu ketika mengenal Tuhan Yesus, waktu-waktu saya remaja itu belum ada ilmu konseling. Konseling itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang masalahnya itu berat-berat, masalah rumah tangga, masalah anak, tapi yang anaknya itu misalnya udah kelewat batas, kurang ajar atau bagaimana gitu ya, narkoba gitu, orang tuanya konseling dengan hamba Tuhan seperti itu. Jadi belum ada seperti sekarang ini, semua informasi terbuka dan kita bisa akses. Nah, ini tadi menjelaskan ketika kita marah itu ada kecenderungan untuk berkata tanpa berpikir. Kita marah, kita langsung wah miso, dodok gitu ya. Terus bertindak impulsif. Nah, kalau tadi berkata tanpa berpikir, ini bertindak spontan tanpa berpikir akibatnya. Misalnya, wes apa yang ada di situ, pisau kayak apa dilempar gitu ya. Nah, tidak memikirkan akibatnya. Lalu pasti itu menyakiti orang lain, bahkan termasuk orang yang kita kasih. Kalau kita marah, itu kita nggak peduli toh. Itu pasangan kita, anak kita, orang tua kita marah. Ada omongannya, tindakannya, itu sudah tidak terkontrol lagi. Tetapi Alkitab kita mengingatkan di dalam Amsal 15 ayat 18. Mari kita baca. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ya, si pemarah itu kalau kita marah, kita akhirnya juga memancing kemarahan orang lain. Karena kita marah, jadi seperti menular seperti itu. Padahal itu bukan penyakit menular, tetapi kan memancing ya, memancing pertengkaran, mendatangkan pertengkaran. Nah, Tuhan Yesus juga pernah marah. Di bait suci dia marah. Tetapi kemarahan Tuhan Yesus itu bukan lahir dari ego, karena kasih dan kebenaran. Mari kita baca Yohanes 2 ayat 13 sampai 14. Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem.
Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Ya, ketika Tuhan Yesus marah itu ada harga mati tentang rumah Tuhan. Jadi pandangan dia terhadap rumah Tuhan yang sangat dia cintai itu, rumah Tuhan adalah rumah doa, bukan rumah untuk penukaran uang. Seperti Bapak Ibu ketahui ya, penukar uang itu kan kalau sekarang money changer ya. Iya. Itu kalau kita tukar, misalnya kita beli dolar dan dengan kita jual dolar, itu kan nilainya nggak sama. Misalnya kita beli dolar 20.000, kita jual hanya 18.000, kita kan rugi. Secara dunia itu mereka mencari keuntungan dari jual beli itu, dari perbedaan itu. Kalau tetangga kita bilang itu riba. Next. Nah, setelah tadi kita belajar hormon adrenalin dan kortisol, ini sekarang ada 4 hormon kebahagiaan yang dihasilkan tubuh ketika kita bersukacita dengan melepaskan pengampunan. Hormon-hormon itu dopamin atau hormon hadiah, ya, murah hati, suka memberi. Lalu hormon serotonin itu moodnya jadi tenang, senang, seperti itu. Endorfin itu hormon penghilang rasa sakit. Dalam suatu jurnal kesehatan akan dibilang endorfin ini lebih, khasiatnya itu lebih dari morfin. Padahal morfin itu kalau digunakan sebagai obat ya, bukan, saya tidak bicara sebagai narkoba ya. Itu kalau di rumah sakit kan digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, ini endorfin ini lebih dari morfin, dan itu ada di otak kita. Dan terjadi ketika kita sukacita, kita menjaga hati kita. Dan yang terakhir, oksitosin itu hormon kasih sayang. Ketika kita mengasihi, kita juga punya kebutuhan ya Bapak Ibu. Kita butuh dikasih orang, benar tidak? Kalau kita diabaikan, kita kan sakit hati ya, tersinggung, sakit hati. Tapi nanti suatu ketika saya akan bicara, ketika kita diabaikan, kita tidak dihargai, itu nanti ada pelajarannya sendiri. Dan saya suatu hari akan bagikan kepada Bapak Ibu, ketika kita memiliki cintanya Tuhan, kita diabaikan, kita tidak dihargai, bahkan kita dicaci maki pun, kita tidak lagi merasakan sakit hati. Lalu hubungan antara kemarahan dan pengampunan. Apa hubungannya antara kemarahan dan pengampunan? Kemarahan dan pengampunan sangat berkaitan erat, seperti ujung suatu perjalanan, yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sini. Memang jauh, karena dari ujung ke ujung, tetapi keduanya merupakan satu keterkaitan. Kemarahan biasanya muncul jika seseorang disakiti, benar tidak? Dihina atau disakiti, dikhianati, kecewa, jadi sakit hati, jadi marah. Ini adalah reaksi alami terhadap ketidakadilan. Jadi itu normal dan manusiawi. Next. Tapi jika kemarahan dibiarkan berlama-lama, dia akan berubah menjadi beban batin, stres, kepahitan, bahkan menimbulkan penyakit fisik. Ya karena hormon yang dikeluarkan oleh otak kita tadi kaitannya. Di dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah, bukan marah ya, kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra.
dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Karena kita sudah lebih dulu mendapatkan pengampunan dari Kristus, maka kita juga harus mengampuni. Pengampunan adalah jalan keluar dari beban. Mengampuni sama dengan membebaskan diri dari belenggu emosi negatif atau kemarahan itu. Bukan berarti kita membenarkan, oh ya, dia menyalahi aku, oh dia benar, terus saya harus mengampuni dia, dia benar, aku yang salah karena aku harus mengampuni dia. Bukan seperti itu. Tetapi kita melepaskan hak kita untuk terus memelihara kemarahan. Jadi kita kemarahan itu hanya reaksi. Pengampunan adalah keputusan kita. Kita mau mengampuni atau tidak, ya sebenarnya terserah kita. Tapi dengan mengampuni, kita menyembuhkan luka yang ditimbulkan oleh kemarahan. Jadi ketika kita mengampuni itu sebenarnya yang beruntung itu kita sendiri. Kita mau memelihara sakit hati sampai kapan? Mengampuni itu proses. Jadi bukan sekali jadi. Kalau misalnya saya dikecewakan atau disakiti hari ini, belum tentu hari ini juga saya mampu mengampuni. Saya butuh waktu. Nah, waktu seorang dengan yang lain itu berbeda. Ada yang sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Saya marah dengan bapak kandung saya sampai bertahun-tahun, bahkan sampai kurang lebih 5 tahun sebelum bapak saya meninggal. Bagaimana saya tidak marah, bagaimana saya sampai tidak benci kepada orang tua saya. Memang saya tahu firman Tuhan, hormati ayahmu dan ibumu. Tetapi oleh karena perlakuan kedua orang tua saya kepada saya yang sangat menyakitkan dari masa kecil hingga masa remaja hingga saya dewasa, itu terus dilakukan berulang-ulang dan saya tidak bisa mengelolanya. Masalahnya begitu. Jadi masalahnya bukan di orang tua saya. Masalahnya ada di saya yang tidak bisa mengelola kemarahan saya sendiri. Kalau saja dulu saya ada yang mengajarkan tentang pengampunan dan cara-cara bagaimana saya harus mengampuni, mungkin saya tidak akan kena diabetes, mungkin saya tidak akan kena autoimun, mungkin saya tidak akan kena darah tinggi, karena saya sudah bisa membereskan dulu-dulu. Tetapi ya, ini memang sebuah perjalanan hidup saya, jadi ya Tuhan mau mengajarkan saya, Tuhan punya rencana di dalam hidup saya. Dan karena mengampuni itu sebuah proses, dan kita perlu berulang kali mengampuni saat rasa sakit itu muncul dan terus melakukannya sampai sembuh. Kita baca Matius 18 ayat 22. Matius 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Lukas 10 ayat 1. Lukas 10 ayat yang pertama. Kemudian pada hari itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ini yang pas hanya Matius 18 ayat 22. Jadi Tuhan Yesus katakan berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7. Itu dalam artian harus berkesinambungan dan terus menerus, bahkan sepanjang hidup kita. Karena kita mengampuni itu, besok akan ada masalah lagi, lusa akan ada masalah lagi. Mungkin hari ini saya kecewa dengan Bu Rina mungkin, terus besok saya punya masalah dengan Pak Agus, lusa saya punya masalah dengan Mas Wahyu. Itu hanya contoh, Bapak Ibu Saudara. Kan dalam kehidupan ini kita setiap hari bertemu dengan orang banyak ya.
Nah, itu seringkali kita mungkin kecewa, sakit hati dengan omongannya. Jadi kita itu selalu harus mengampuni apa yang terjadi di dalam hubungan kita dengan orang-orang itu. Lalu selanjutnya, kita harus memilih sukacita dan damai. Daripada yang keluar dari otak kita itu hormon adrenalin dan kortisol yang membuat kita deg-degan, geram, jabrik istilahnya. Terus kita jadi ngomong elek, kita jadi perbuatan kita jadi elek. Nah, kita harus memilih sukacita dan damai. Saat kita memilih untuk tetap sukacita dan damai dengan mengampuni, mengasihi dan bersyukur, otak kita merespon dengan melepaskan dopamin, serotonin, berimbas kepada tubuh yang akan mengalami ketenangan dan lebih mudah mengasihi, damai, tentram, dan sehat secara fisik dan juga mental. Kita baca Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ini hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah itu dari mana? Dari kemarahan tadi ya, karena terus berpengaruh ke otak kita dan akhirnya membuat kita menjadi sakit secara fisik. Lalu yang selanjutnya, kita bisa mengubah kemarahan menjadi berkat dengan datang pada Tuhan dalam doa, melatih diri mengampuni, memilih respon bukan reaksi, dan membangun pola sukacita. Dalam Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, pikirkan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang membuat kita menjadi marah. Kalau ada perbuatan atau perkataan orang lain yang menjadikan hati kita marah, kita bisa ubah itu untuk berpikir positif, menjadikan kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif seperti yang disebut di dalam Filipi 4 ayat 8 ini, sehingga kemarahan kita menjadi berkat. Setidaknya menjadi berkat buat kita sendiri. Besok lusa baru bisa menjadi berkat buat orang lain. Saya akan sampaikan langkah-langkah melepaskan kemarahan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita sedang marah. Jadi seperti tadi di Mazmur dikatakan kita harus diam. Itu kita menyadari, dengan diam kita menyadari, oh ya aku lagi nesu ya, sebaiknya aku menang sih. Lalu mengakui kemarahan tanpa menghakimi. Terkadang kita mengakui, aku lagi nesu ini. Kita mengakui kita marah, tapi kita menghakimi diri kita sendiri dalam hati. Harusnya aku tidak marah. Itu termasuk menghakimi. Jadi tidak apa-apa marah. Kan kemarahan itu alami. Yang tidak boleh apa? Kalau diumbar. Jadi marah itu tidak apa-apa, Bapak Ibu. Kemudian kita ambil jarak atau waktu. Maksudnya, kalau kita lagi marah dengan seseorang, nggak apa-apa kok kita untuk sesaat itu berjauhan, kita jaga jarak. Dan juga kita ambil waktu untuk tidak menghubungi dia dulu, untuk berdiam diri dulu, nggak usah komunikasi dulu, untuk meredam kemarahan kita. Lalu kita boleh juga menuliskan atau mengungkapkan perasaan secara sehat. Bapak Ibu, saya sering kali mendapatkan tugas dari kelas konseling yang saya ikuti. Ketika hati saya marah atau benci, saya diminta mentor saya untuk menuliskan
apa saja yang isi kemarahan dalam hati saya. Bahkan boleh di situ ditulis, ini boleh gitu. Seperti itu, tidak apa-apa ditulis semuanya. Tapi kan kita tidak ngomong sama siapa-siapa. Kalau kita bicara jadi pengancaman nanti, kena kasus kita kan. Tapi ketika kita tuliskan itu semua mengalir, emosi kita itu semua mengalir dalam tulisan itu. Nah, setelah kita tuliskan apa? Kita akui di hadapan Tuhan, ini aku Tuhan, seperti ini. Kita baca, kita rekam, kita dengarkan, sampai berkali-kali didengarkan, sampai saya itu jijik, gilo sama diri saya sendiri. Wih, jahat banget ya saya. Terus saya teringat, ya kan Roh Kudus juga ikut ambil bagian kan di dalam kemarahan kita yang tidak kita umbar itu kan. Ternyata aku tuh jahat banget ya. Aku sampai mengatakan, sampai kayak gini loh. Elek banget saya ini. Terus saya sampai menyadari akhirnya, saya sudah diampuni Tuhan. Saya sudah ditebus. Sebagaimana Tuhan mengampuni saya juga harus mengampuni Bapak saya. Bapak saya sebagai manusia biasa yang terbatas, gimana dia tidak berlaku kasar. Dia hidup di dalam zaman penjajahan. Kalau kita pikir sampai ke sana, akhirnya saya bisa memahami kenapa Bapak saya kasar sekali pada saya. Ibu saya juga. Karena mereka hidup di dua masa yang sangat sulit. Masa-masa penjajahan itu mereka kan hidup sangat sulit. Akhirnya saya bisa menerima kenyataan itu dan saya bisa mengampuni mereka dengan pengampunan yang dari Tuhan. Waktu itu saya tidak sanggup. Tuhan, bagaimana saya harus mengampuni? Saya minta hati Bapak untuk ditaruh di dalam hati saya supaya saya sanggup mengampuni kedua orang tua saya. Dan ketika saya bisa mengampuni, saya langsung bisa telepon Bapak saya minta maaf. Saya minta maaf, lalu saya pergi ke Tawangmangu, saya kunjungi beliau. Saya kunjungi beliau sampai itu hari saya sungkem ke beliau. Karena saya sudah diampuni Tuhan Yesus lebih dulu. Dan akhirnya itu membuat Bapak saya dan Ibu saya percaya Yesus. Lalu ini tadi, pahami akar kemarahan. Apa yang menjadi sumber kemarahan itu? Nah itu, masa kecil saya itu yang harus diselesaikan. Kemudian memilih cara untuk menyelesaikan atau melepaskan, memberi pengampunan jika siap, dan yang terakhir merawat diri kita, merawat mental kita. Jadi saya bersyukur ketika saya menyelesaikan persoalan ini dengan Bapak saya, itu Bapak saya bisa menerima dengan baik, bisa akhirnya juga sampai pada satu titik kesadaran bahwa hanya Kristus yang sanggup mengampuni, dan beliau percaya Tuhan Yesus, bahkan datang sendiri ke GKJ minta dibaptis. Itu sukacita yang sangat luar biasa buat saya. Andainya saya tidak bisa mengampuni Bapak saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan rohaninya beliau. 2 tahun menjelang dipanggil Tuhan, dia datang sendiri ke gereja di Tawangmangu dekat rumah, dan dia bilang, saya mau menjadi Kristen dan saya mau dibaptis. Seperti itu. Lalu merawat diri itu menjaga hati kita. Menjaga hati kita ya dari emosi-emosi negatif itu. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, dan saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita